Oke, di soal UTS tahun 22 itu, punya angkatan 22 itu ada 4 soal. Yang pertama, soal satu itu terkait dengan kombinasi bisnis, soal kedua itu tentang investasi saham, soal ketiga itu tentang metode ekuitas, dan soal keempat itu tentang kertas kerja laporan keuangan. Oke, kita mulai dari soal satu dulu. Aku akan bacain soal dulu. Pada 5 Januari 2024, PT Pratama Sakti bergerak di bidang produksi makanan, membeli seluruh saham beredar punya PT Surya. PT Pratama itu sebagai induk, sebagai parent Pratama, parent, biasanya kayak gitu ya. Eh, Perusahaan yang sebagai induk itu dimulai pakai huruf P dan yang anaknya itu subsidiarinya itu pakai huruf S, biasanya sih kayak gitu. PT Pratama membeli saham beredar PT Surya Jaya Abadi yang bergerak di bidang logistik. Kemudian PT Surya dibubarkan. Untuk mengakuisisi PT Surya, PT Pratama itu memberikan beberapa imbalan, gitu ya. Yang pertama itu ada cash sejumlah 250 juta. Lalu dia juga nyerahin aset tetapnya, itu ada tanah dan bangunan, yang mana untuk harga perolehan tanah itu di 100 juta, harga perolehan bangunan itu di 50 juta, dan bangunan diperkirakan masih memiliki masa manfaat untuk 10 tahun ke depan dan memiliki nilai buku 20 juta. Lalu untuk harga pasar atau fair value kedua aset tetap tersebut itu 250 juta dengan perbandingan 4:2. Jadi nanti ada ini 4:2 ini bisa kita gunakan buat ngitung fair value masing-masing dari tanah dan juga bangunannya. Lalu PT Pratama juga menerbitkan saham dengan par Rp1.000 dengan jumlah saham atau jumlah lembarnya itu 100.000. Pada saat penerbitan sahamnya itu harga harga pasarnya itu sebesar Rp1.250 dan pada saat penerbitan juga ada biaya penerbitan itu sebesar 15 juta. Lalu untuk merger tersebut itu memerlukan biaya merger juga sebesar 75 juta. Ini adalah laporan keuangannya, bisa udah buat di sampingnya juga. Untuk pertanyaannya itu, yang pertama kita diminta untuk membuat jurnal pembelian PT Surya oleh PT Pratama. Lalu yang kedua itu kita jurnal pengakuisisian pengambil alihan net aset PT Surya Jaya Abadi oleh PT Pratama. Dan yang ketiga kita membuat laporan posisi keuangan atau LPK sesaat setelah merger. Ini adalah eh, laporan keuangan sesaat sebelum merger punyanya Anakan PT Surya Jaya Abadi. Oke, pertama-tama kita akan nyari alokasi nilai wajar untuk tanah dan juga bangunannya. Nah, kita tahu bahwa tanah dan bangunan tadi tuh nilainya itu 250 juta dan perbandingan antara tanah dan juga buildingnya itu kan 4:2. Maka untuk nyari nilai tanahnya, kita bisa menggunakan perbandingannya si keduanya itu. Perbandingannya untuk tanah itu kan 4, kan? Dibagi dengan ditambah perbandingan keduanya 4 ditambah 2 dikali dengan nilai total nilai nilai pasarnya 250 juta. Dapat 166 juta sekian-sekian. Lalu untuk book value lainnya, kita kan tahu harga perolehannya di sini kasih tahu itu 100 juta. 100 juta. Lalu karena ada selisih antara fair value dan book value-nya, maka kita karena lebih tinggi fair value-nya kita mendapatkan gain on land disposal itu sebesar 66 juta. Lalu kita akan menghitung fair value building itu perbandingannya tadi 2 dibagi perbandingan 4:2 berarti 4 ditambah 2 dikali dengan 250 juta.
segini, cost building-nya itu kan disebutkan bahwa 50 juta untuk bangunan. Jadi cost-nya itu harga perolehannya itu 50 juta. Dan dan dikasih tahu juga bahwa book value pada saat diserahkan itu 20 juta. Jadi book value buildingnya 20 juta. Kita bisa tahu bahwa akumulasi depresiasinya adalah 50 juta dikurangi 20 juta. 30 juta. Nah, gain on building disposalnya adalah 83 juta 333 sekian dikurangi dengan 20 juta. Ini adalah gain on building atau keuntungan dari penukaran bangunan. Lalu kita akan hitung investment cost-nya, itu adalah jumlah yang kita keluarkan untuk mengakuisisi PT Surya. Cash yang diberikan itu kan adalah sebesar 250 juta ya, 250 juta fair value non aset yang diserahkan. Ini 250 juta untuk tanah dan bangunan. Dan juga saham yang diserahkan itu ada 100.000 lembar saham dan harga pasarnya adalah 1.250. 100.000 kali 1.200. Investment cost-nya adalah 625 juta. Dan kita akan ngitung goodwill yang didapatkan, entah goodwill atau bargain purchase ya, yang didapatkan dari penukaran atau pengakuisisian PTS oleh PTP. Investment cost yang dikeluarkan itu sebesar 225 juta. Lalu fair value aset yang diperoleh itu adalah sebesar fair value total aset fair value total aset dikurangi dengan total liabilities, dapat 620 juta. Maka goodwill-nya adalah karena investment cost-nya lebih besar daripada fair value aset atau fair value net aset yang diterima, hal ini akan diakui sebagai goodwill sebesar 5 juta. Oke, kita ke soal pertama, itu adalah jurnal pembelian PTS oleh PTP gitu ya. Pertama-tama kita akan ngejurnal itu equity investment PTS. Oke, lalu karena tadi kita juga menukar bangunan kita, dan kita tahu tadi kita dapatkan bahwa akumulasi depresiasinya itu sebesar 30 juta. Karena saldo normal akumulasi depresiasi itu ada di kredit, untuk membalikan itu kita masukkan ke dalam debit. Lalu untuk mendapatkan equity investment ini kita ngeluarin apa aja? Dengan kita ngeluarin cash, terus kita ada ngeluarin land, kita nukerin land. Nah di land juga kita dapetin gain on disposal land. Balik ya. Disposal. Lalu kita juga nuker bangunan, kita nuker building. Ternyata pas nuker building, ternyata ada gain juga. Gain on building disposal. Selain daripada cash, terus ada aset tetap juga kita nerbitin saham buat dapetin kepemilikan PTS. Itu kita berarti ngejurnal share ordinary, dan juga karena ada selisih antara harga pasar dan juga parnya, maka nanti kita akan ngejurnal juga share premium ordinary.
Equity investment sebesar berapa? 625 juta. 625 juta. Akumulasi depresiasinya itu sebesar 30 juta. Cash yang kita keluarkan itu sebesar 250 juta. Terus land, land kita itu harga awalnya 100 juta ya. 100 juta. Harganya 100 juta. Dapetin gain sebesar, kalau ada building itu harganya 50 juta. Cost kebetulan buildingnya 50 juta. Kita juga dapetin gain di penukaran building itu sebesar 63 juta. Share capital ordinary kita kan nerbitin 100.000 saham dengan harga par 1.000. Ke share capital 100 juta, terus ada share premium karena ada selisih, dan harga pasarnya itu 1.250, dikurangi parnya 1.000, lalu total lembar saham 100.000. 25 juta. Cek dulu balance apa enggak. 655, oke. Itu adalah jurnal untuk uh, mengakui atau untuk mendapatkan PTS. Lalu juga kita kan ada biaya-biaya lain. Itu ada biaya penerbitan saham dan juga ada biaya merger. Nah, biaya penerbitan saham ini akan mengurangi share premium dan biaya merger akan diakui sebagai beban PTP di tahun berjalan. Jadi jumlahnya adalah untuk 15 jutanya biaya penerbitannya share premium ordinary, dan ininya adalah investment expense karena dia diakui sebagai beban di tahun berjalan, dan juga ini pada cash. Share premiumnya 15 juta, terus investasi 75 juta, itu total 30 juta. Oke, lanjut ke soal kedua. Ini membuat jurnal pengambil alihan net aset PT Surya Jaya Abadi oleh PT Pratama. Ya, ini sebenarnya tinggal kita mengakui ini, mengakui fair value punyanya si PT Surya Jaya Abadi, kita jurnal, dan juga kita akan ngilangin equity investmentnya gitu ya. Oke, yang pertama itu ada apa? Ada cash, AR, inventory, land, building, equipment. Cash, account receivable, payable, terus ada inventory, terus ada land building, equipment. Oke. Karena kita ada goodwill juga, kita akan ngejurnal goodwill lah. Goodwill tempatnya di debit. Lalu di liability itu ada account payable sama bank loan. Cash-nya sebesar 70 juta. Pokoknya kita tinggal ngambil dari neraca ini ya, neraca yang diberikan, fair value yang diberikan di soal aja. 70 juta, 120 juta.
Equipment-nya 75 juta. Goodwill-nya itu sebesar berapa? 5 juta. Account payable-nya itu 90 juta, 40 juta. Juga equity investment. Sebesar 625 juta. Oke, ini adalah jurnal pengambil alihan net asset PTS oleh PTP. Itu. Lalu soal ketiga adalah kita ngebuat LPK saat setelah mergernya. Ini udah aku buat template-nya. Kita tinggal masukin. Kita kan sudah ngejurnal ini. Jadi ini udah milik kita. Udah milik kita. Kita akan masukin ke laporan posisi keuangan kita. Ada cash 70 juta. Terus ada AR 120 juta. Lalu ada inventory 225. Terus ada land 250 juta. Ada building 120 juta. Ada depresiasi juga. Itu nih 30 juta. Oh, sorry, nanti itu nanti. Terus ada equipment. Ada equipment sebesar 75 juta. Dan goodwill sebesar 5 juta. Di liabilities-nya itu ada account payable 90 juta dan bank loan 100 juta. Untuk equity investment-nya udah habis. Udah ini surat ini 10 juta, 150 juta. Dan ini adalah punyanya si PTS, fair value daripada LK-nya PTS, neraca-nya PTS. Dan ini adalah pengeluaran PTP untuk bisa mengakuisisi PTS, gitu ya. Pertama ada cash. Ada cash itu kita keluar berapa ya? Pertama ada cash ini 260 juta. Terus ada cash lagi pada saat kita biaya penerbitan 90 juta. Cash yang dikeluarkan 340 juta. Terus ada lagi land. Landnya itu kan harganya 100 juta. Kita ngeluarin juga 100 juta. Terus ada building. Building tadi kita 10 juta. Ada akumulasi depresiasi yang kita hilangkan. 20 juta. Oh, ini. Oh, ada yang salah deh. Bisa minus. Sorry. Minus terus. Oke. Dan minus. Dan juga di equity kita ada nambahin common stock. Itu tadi kan ada share capital ordinary-nya 100 juta. Terus ada share premium itu awalnya 25 juta, terus kurangi dengan biaya penerbitan saham. Jadi netnya adalah 10 juta. Dan juga
dan juga ada R ya. Tadi kan kita ada gain di ini, ada gain kita tanah, dan juga ada gain bangunan, dan juga kita ada beban, pengakuan beban di biaya merger. Jadi internetnya adalah sebesar 55 juta. Dan sudah, ini adalah laporan posisi keuangan setelah merger punya PT P. Balance ya. 2 miliar, 210 miliar. Oke. Kita next ke soal kedua. Nah, soal kedua ini tentang investasi saham. Pada awal 2023, PT Palma membeli 200.000 lembar saham berhak suara dengan nilai par 1.000 yang beredar dari PT Semesta, PTP, dan PTS. Ya. Harga beli saham PT Semesta itu 3.500 per lembar. Ini adalah fair value atau harga pasarnya. PT Palma bermaksud untuk memperjualbelikan saham PT Semesta pada akhir PT Semesta untuk perolehan tambahan pendapatan jangka pendek. Posisi ekuitas PT Semesta pada akhir 2022 itu terdiri modal saham itu sebesar 2 miliar. Lalu ada agio saham. Agio saham ini adalah share premium sebesar 3,8 miliar. Lalu ada retainernya atau saldo laba itu sebesar 1,2. Pada awal 2024, PT Palma membeli tambahan saham kepada PT Semesta itu sebanyak 300.000 lembar. Harga saham awal tahunnya itu 3.650 lembar. Setelah memperoleh tambahan bagian kepentingan tersebut, PT Palma memiliki kepentingan signifikan atas aset dan operasi PT Semesta. Ini adalah kinerja keuangan PT Palma dan PT Semesta selama tahun 2023 dan 2024. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jurnal investasi dari PT Palma di tahun 2023 dan tahun 2024. Di tahun 2023 itu ada perolehan investasi, pendapatan investasi, penyesuaian akhir tahun, dan untuk 2024 itu ada perolehan tambahan investasi, karena tadi 2024 kita nambah sebanyak 300.000 lembar. Terus ada jurnal penyesuaian retrospektif. Retrospektif ini adalah gimana ya? Penyesuaian retrospektif ini terjadi ketika kepemilikan saham itu bertahap dan akibat daripada bertahap itu mengubah metode pencatatannya. Oke, nanti akan dibahas sembari kita ngerjain. Lalu yang ketiga itu jurnal penilaian dividen, dan yang keempat adalah jurnal penyesuaian akhir tahun. Oke, pertama-tama tahun 2023 itu jumlah saham yang beredar itu kita bisa cari dari modal saham dibagi dengan parnya. Modal sahamnya itu kan sebanyak 2 miliar. Dibagi dengan parnya berapa? 1.000. Berarti total saham yang beredar itu ada sebanyak 2 juta lembar. Gitu. Lalu lembar saham yang dibeli itu kan 200.000. Berarti persentase kepemilikannya itu adalah sebesar 10% doang. Gitu ya. Jadi ini masih belum signifikan. Karena itu dia dari mana nih? Dia bilang mau buat memperjualbelikan, berarti trading ya. Ini maksudnya trading VTPL. Nanti kita akan memperlakukannya dengan metode STTPL tidak signifikan gitu ya. Cost method, kita pakai cost method. Oke, pertama jurnal perolehan investasi. Berarti kita akan menjurnal, pertama adalah equity investment in trading, and pada sebesar berapa nih? Kita beli 200.000 lembar.
Harga pasarnya itu 3.500. Itu 700 juta. Ini soal pertama, lalu soal kedua itu disuruh untuk nyari pendapatan investasinya. Itu adalah dari dividen. Nah, dividen tahun 2023 dari PT Semesta itu sebesar 200 juta. Kita punya kepemilikan 10%. Berarti kita dapat cash adalah dividen income sebesar 200 juta dikali 10%. Itu adalah kepemilikan kita. Ini adalah 20 juta. Oke, lalu diminta di nomor ketiga itu jurnal penyesuaian akhir tahun. Karena kita lihat di sini kan harga saham pada akhir tahun 2022 itu, pada saat kita ngebeli itu kan 3.500. Nah, harga sahamnya itu pas kita di tahun 2023, di akhir 2023, itu naik ke 3.600. Maka dari itu kita harus bikin penyesuaian. Penyesuaian adalah fair value adjustment pada unrealized gain, unrealized holding gain or loss sebesar, kan selisihnya itu berapa? 3.600. Harga sekarang, harga kita beli itu 3.500 dikali dengan total lembar kita 200.000. Oke, berarti dapat 20 juta. Ini adalah jurnal untuk yang A, jurnal investasi selama tahun 2023. Oke, kita lanjut ke yang B, membuat jurnal investasi dari PT Palma selama 2024. Nah, jumlah saham yang beredar itu berapa? Dari 2 juta. 2 juta. Lembar saham awal kita itu kan 200.000 lembar. Terus kita eh, ngebeli tuh di tahun 2024 awal. Ngebeli lagi sebanyak 300.000 lembar. Dengan harga saham awal itu 3.650. Oke, lembar saham dimiliki. Nah, kita ngebeli lagi kan 300 lembar. Jadi totalnya kita punya, sekarang kita punya 500.000 lembar saham. Berarti total kepemilikan kita naik, gitu kan, dari awal 200 jadi 500. Sekarang total kepemilikan kita itu adalah sebesar 25%. Berarti kita akan mengubah metode pencatatan kita terhadap investasi INS ini yang awalnya cost method menjadi equity method. Nah, itulah tadi kenapa kita akan ngejurnal penyesuaian retrospektif. Karena retrospektif itu terjadi ketika kita ngebeli lagi saham, kita investasi lagi, dan akibat daripada investasi tersebut, kita mengubah metode pencatatannya. Makanya nanti kita ada penyesuaian ke situ. Kita berarti pakai metode ekuitas. Oke, yang pertama itu kita disuruh ngejurnal perolehan tambahan investasi dan ngereklas, gitu ya. Kita bikin dulu uh, kita kan berarti ini equity investment in S. Sekarang ini adalah kita pakai metode equity. Kita ngereklas tadinya kan kita ngejurnal awal itu adalah equity investment in S trading.
kita balik, ya kita hilangin akun equity investment tradingnya, supaya nanti di laporan keuangan tuh kita bisa ngebedain mana yang diperlakukan dengan cost method, mana yang diperlakukan dengan equity method ya. Equity investment trading. Oke, kita kan nambah, kita itu nambah sebanyak 300.000 lembar dengan harga pasar berapa? 3.650. Jadi 300.000 lembar saham terkait dengan 3.650 harga pasarnya. Terus gini, terus equity in S-nya itu 700 juta. Maka berarti equity investment in S yang menggunakan equity itu, yang menggunakan equity method, tinggal ditambah aja. Ini ditambah ini 1.795.000.000. Ini adalah jurnal nomor pertama, nomor 1, bagian B. Oke, untuk penyesuaian retrospektif gitu ya. Sekarang kan awalnya kita pakai cost method, kita pakai menghitung fair value-nya. Artinya adalah kita tidak memperhatikan equity punya perusahaan S, gitu kan. Mau dia equity-nya berubah, mau naik, mau turun, mau ada income, mau dia bagi dividen, itu kita eh, nggak peduli, karena kita nggak pakai equity method kan. Cuma karena di 2024 itu investment kita nambah, gitu kan, maka kita perlu ada penyesuaian retrospektif untuk menyesuaikan, eh, untuk apa ya, nge-catch up lah. Kita ngejar, karena 2023 itu kita belum pakai equity method, itu adalah kita akan ngakuin si eh, perubahan ekuitas di tahun 2003. Karena tahun 2004 ini kita menggunakan equity method, gitu ya. Oke, ini pertama di 2023 itu terkait dengan equity. Itu ada ini, um, bersih, ada net income sebesar 400 juta. Jadi kalau misal kita menggunakan equity method dan perusahaan yang kita investasikan itu dia punya laba, maka kan itu akan ngaruh ke equity-nya. Dan equity-nya akan nambah, gitu ya. Sehingga kita akan ngejurnal. Cuma karena pada saat 2023 itu investmentnya hanya sebesar 10%, berarti yang kita sesuai itu ya sebesar 10% itu. Tuh. Berarti kan nambah di equity investmentnya, return earning sebesar 400 juta sesuai dengan kepemilikan kita di tahun 2023. Itu sebesar 10%. Oke, okay. 40 juta. Terus kita ngelakuin pengakuan dividen. Karena pengakuan dividen itu akan ngurangin equity kita, karena kan nanti dia ngurangin di laba rugi, sehingga laba ruginya, ya dia ngurangin laba rugi dan itu akan masuk ke equity, akan ditutup PRE, berarti RE-nya akan ngurang. Itu dividen di tahun 2023 itu ada 200 juta. Berarti RE-nya ngurang. Retain earnings-nya ngurang. Di debit dan equity investment juga mengurang. Sebesar berapa tadi? 200 juta ya? 200 juta dikali 10%. Dan kita nyesuaiin, ada dua penyesuaian kita. Pertama itu
adalah pengakuan net income di 2023 sebesar 400 juta dengan kepemilikan kita 10%, dan juga pengakuan dividen di tahun 2023 sebesar 200 juta dengan kepemilikan kita itu 10% dari 20 juta. Oke, soal ketiga itu adalah jurnal penerimaan dividen. Oke, ini adalah tahun 2024 ya. 2024 dividen itu 280 juta. Kita penerimaan dividen berarti cash pada equity investment udah bukan dividen income lagi karena kita sekarang pakai equity method. Yang tadi kan di soal yang A 2023 itu kita di dividen income. Sekarang kita pakai equity investment, dia akan ngurangin investment ya, karena itu nanti dia akan ngurangin ke RA juga. Jadi itu kan sebesar 280 juta ya. Kepemilikan kita itu kan berubah ya, jadi 25%. Di ribuan 25%. Dapat 70 juta. Oke, ini. Oke, ini adalah jurnal penerimaan dividennya. Next-nya itu apa? Penyesuaian akhir tahun. Kita tahu laba, laba bersihnya itu sebesar 540 juta. Berarti kita dapat bagian 25% dari itu. Tambah nih investment kita. Ada income from S. 480 juta. 440 sampai dengan 25%. 135 juta. Oke, ini adalah jurnal pengakuan net income penyelesaian di akhir tahunnya. Ada net income-nya sebesar 540 juta dan kepemilikan kita itu sebesar 25%. Kita dapat bagian 135 juta. Oke, next-nya akan dibahas oleh Dewi. Oke, jadi soal 3 itu merupakan investasi dengan kepemilikan signifikan dan menggunakan metode ekuitas. Pertama-tama kita baca dulu soalnya. Pada tanggal 2 April 2024, PT Amigdala membeli 45% saham beredar PT Solo dengan total pembelian 5,4 miliar. Nah, di sini tuh ada disebutkan posisi ekuitas PT Solo per 31 Desember 2023 itu sebagai berikut. Lalu, selama 2024, ada juga catatan transaksi dari PT Amigdala dan PT Solo. Yang pertama, PT Amigdala itu mengalokasikan selisih nilai investasi dengan nilai buku aset bersih PT Solo ke dalam bangunan, lalu ada juga tanah dan sisanya ke paten. Lalu yang kedua, laba bersih dan dividen PT Solo pada akhir 2024 itu juga disajikan di sini. Lalu yang ketiga, si PT Amigdala dan PT Solo dia itu ada integrasi, yaitu merupakan integrasi vertikal. Nah, di sini juga terjadi intercompany transaction yang yaitu berupa inventory, di mana PT Amigdala itu memasok produk barang jadinya ke PT Solo. Nah, PT Amigdala ini kan induk, lalu PT Solo itu kan dia anak. Jadi terjadi transaksi dari induk ke anak. Nah, ini tuh merupakan transaksi downstream. Lanjut langsung aja ke soal nomor 1, menentukan selisih nilai atau excess value pada saat akuisisi. Nah, ini kan tadi eh,
pembelian atau akuisisinya itu kan pada tanggal 2 April 2024, yang mana dia itu tidak dilakukan pada awal tahun. Jadi ini tuh merupakan interim acquisition atau akuisisi yang ada di tengah-tengah tahun gitu. Nah, sebelum kita eh, menentukan selisih atau excess value-nya, terlebih dahulu kita tuh akan menentukan book value dari eh, PT Solo ini pada tanggal 2 April 2024. Nah, yang pertama itu kan pada tanggal 31 Desember 2023 itu kan ada modal saham biasa sebesar 3M. Lalu ada agio saham sebesar 5,7M. Lalu ada juga saldo laba sebesar 2,4M. Nah, semua ini tuh nanti dijumlahkan buat di, eh, didapatkan book value PT Solo per 31 Desember 2023. Nah, tadi kan akuisisinya itu nggak pada awal tahun, pada tengah tahun. Nah, jadi kita tuh harus nambahin dengan net income sama dividen yang dibagi di tahun itu. Nah, dividen ini kan pembagiannya sebesar 800 juta. Eh, Laba bersih kan sebesar 800 juta dan dividennya itu 180 juta. Nah, tapi dividennya itu kan dibayar pada tanggal 2 Desember 2024. Jadi dia itu eh, tak tidak mempengaruhi book value-nya karena akuisisinya itu kan pada tanggal 2 April. Jadi yang ditambahkan itu cuma bagian laba bersih sebesar 800 juta dikali dengan eh, dari awal tahun sampai tanggal akuisisi. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 2 April. Nah, net income-nya tadi kan dari 1 Januari sampai 2 April, yang mana ada 3 bulan. Jadi 800 juta dikali dengan 3/12. Lalu didapatkan book value PT Solo per 2 April 2024. Nah, selanjutnya em, PT Amigdala ini kan membeli 45 saham beredar PT Solo. Jadi book value-nya itu langsung dikalikan aja. Book value PT Solo per 2 April 2024 sebanyak 45% kepemilikan. Jadi 45% dikali book value PT Solo per 2 April 2024 yang udah kita hitung tadi. Didapatkan sebesar 5 85 juta. Nah, lalu kita akan menentukan excess value. Nah, jadi yang pertama itu ada investment cost. Nah, investment cost yang dikeluarkan ini tadi kan sebanyak 5,4 miliar. Lalu selanjutnya adalah book value PT Solo per 2 April 2024
sebanyak 45% yang udah kita hitung tadi, itu tuh sebanyak 5.085.000.000. Nah, lalu akan dikurangkan untuk menentukan excess value. Nah, jadi nomor satu itu menentukan selisih nilai atau excess value itu didapat excess value-nya sebesar 315 juta. Lalu nomor dua adalah mengalokasikan excess value sesuai informasi yang tersaji pada butir A. Nah, pada butir A ini kan PT Amegdala mengalokasikan selisih nilai investasi dengan nilai buku aset bersih PT Solo ke bangunan overvalued sebesar 20%, lalu tanah undervalued 50%, dan sisanya ke paten. Nah, bangunan ini memiliki masa manfaat 21 tahun, tanah itu kan tidak didepresiasi, dan paten itu diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun. Jadi yang pertama adalah ke overvalued bangunan sebesar 20%. Nah, overvalued ini kan dia book value-nya lebih besar daripada fair value. Jadi dia hasilnya kan negatif. Negatif karena ini alokasinya 20%, jadi 20% dikali dengan alokasi excess value tadi 315 juta. Didapatkan sebanyak minus 63 juta. Lalu yang kedua adalah undervalued tanah sebesar 50%. Nah, tanah ini kan dia undervalued, berarti dia fair value-nya lebih besar daripada book value. Jadi dia nilainya positif, tinggal 50% dikali dengan excess value-nya tadi, didapatkan hasil 157.500. Lalu ini tuh hasil alokasi ke aset dan liabilitasnya tadi tuh di total. Jadi total allocated to overvalued and undervalued asset. Di total didapatkan hasil sebanyak 94.500. Lalu selanjutnya adalah akan kita alokasikan ke goodwill. Kalau positif dan kalau negatif dia ke gain on bargain purchase. Nah, terus di akhir itu kita juga tulis dulu total asset value-nya. Nah, total asset value tadi kan 315 juta. Jadi, yang dialokasikan ke goodwill itu tinggal total asset value dikurangi dengan total alokasi yang udah dialokasikan ke overvalued dan undervalued aset tadi. Lalu lanjut ya, tadi itu sampai nomor 2 mengalokasikan excess value sesuai informasi yang tersaji pada butir A. Nah, tadi kan udah didapat total excess value-nya itu udah dialokasiin ke overvalued bangunan minus 63 juta, lalu overvalued tanah 157.500, dan sisanya itu ke goodwill sebanyak 220.500. Lanjut ke soal 3, yaitu menentukan keuntungan yang belum terrealisasi pada persediaan yang dimiliki PT Solo pada akhir 2024. Nah, antara PT Amigdala dan PT Solo ini kan terjadi intercompany transaction berupa persediaan.
di mana PT Amigdala itu memasuk produk ke PT Solo. Nah, jadi transaksinya itu merupakan downstream, yaitu dari induk ke anak. Nah, informasinya di sini tuh PT Amigdala tuh menetapkan margin 15% dari penjualan. Nah, sejak akuisisi, PT Amigdala itu telah memasok produk senilai 200 juta ke PT Solo. Jadi, penjualan sebesar 200 juta, lalu marginnya sebesar 15% dari penjualan atau dari 200 juta, didapatkan marginnya itu 30 juta. Nah, eee, pada akhir 2024, 20% dari produk itu tuh masih tersimpan di gudang PT Solo. Nah, karena 20% persediaan itu masih tersimpan di gudang PT Solo yang mana belum terjual ke pihak ketiga, jadi, 20% dari margin ini tuh harus dieliminasi karena, intercompany transaction itu kan boleh diakui kalau, eee, barang yang ada di transaksi tersebut itu udah berpindah tangan ke pihak luar. Jadi, keuntungan yang belum terrealisasi itu unrealized profit pada ending inventory sebesar, 20% dari total marginnya tadi. 20% dikali 30 juta sebesar 6 juta. Nah, next nomor 4. Nomor 4 ini adalah menghitung pendapatan investasi yang diakui oleh PT Amigdala pada akhir 2024. Nah, pendapatan investasi itu kan ada dari net income, lalu dari amortisasi juga, dan unrealized profit-nya tadi. Yang pertama, net income. Net income dari PT Solo sebesar 45%. Nah, karena tadi kan dia interim acquisition yang mana akuisisinya itu pada tengah tahun, jadi, net income yang diakui itu tuh pada dari tanggal akuisisi sampai dengan akhir tahun, yang mana dari tanggal 2 April sampai 31 Desember, yang mana itu tuh 9 bulan. Jadi dikali 9/12. Nah, net income PT Solo tadi kan 800 juta dikali persentase kepemilikan 45% dikali dengan, periode diakuinya itu cuma 9 bulan. Lalu dikurangi dengan, amortisasi eee, overvalued patennya tadi. Nah, karena patennya ini positif, karena paten atau goodwill-nya ini positif, jadi dia tuh nanti bakal diamortisasi karena di soal ini tuh patennya tuh diamortisasi. Nah, informasi di soal itu patennya diamortisasi, eee, pada 10 tahun dan bangunan diamortisasi selama 21 tahun.
Nah, ini tuh yang pertama amortisasi undervalued patent. Nah, dia itu karena tadi, interim acquisition, jadi amortisasinya itu juga dikali 9/12. Jadi tadi patentnya sebesar 220.500.000 dibagi 10 tahun dikali dengan, 9/12. Karena ini tadi dikurangin jadinya minus. Lalu, eee, ada dikurangin juga dengan unrealized profit pada ending inventory-nya tadi, sebesar sebesar 6 juta. Lalu ditambah amortisasi overvalued bangunan. Nah, sama ini juga dikali dengan 9/12. Nah, bangunan tadi kan, 63 juta dibagi 21 tahun dikali 9/12. Nah, jadi tips dari aku, kalau di sini kan overvalue bangunan itu kan dia minus, kalau undervalue dia tuh plus. Nah, kalau dia masuk ke perhitungan pendapatan investasi, jadi yang, overvalued bangunan yang minus ini dia bakal jadi plus dan, undervalue tanah yang dia positif ini dia bakal jadi pengurang pendapatan investasinya. Lalu di total semuanya didapatkan income from PT Solo selama 2024. Didapatkan sebesar 249 juta ini. Lalu nomor 5 adalah menghitung saldo akun investasi ekuitas di PT Solo per 31 Desember 2024. Nah, ini tuh pertama kita tuh menentukan, akun investment in PT Solo pada, tanggal akuisisi, yaitu pada tanggal 2 April 2024. Nah, ini tuh sebesar, eee, a investment cost-nya tadi, yaitu, 5,4 miliar. Lalu ditambah dengan income income from PT Solo 2024, yaitu sebesar 249 juta tadi, lalu dikurangi dengan dividen. Dividen from PT Solo 2024, yaitu dividennya tadi tuh, 180 juta dikali persentase kepemilikannya 45%. Lalu didapat investment in PT Solo pada tanggal 31 Desember 2024. Dapat sebesar, 5,7 M. Next nomor 6 adalah membuat jurnal investasi dengan metode ekuitas oleh PT Amdala. Nah, yang pertama itu ada jurnal
perolehan investasi. Ya, biasanya jadi investment in PT Solo pada cash karena tadi dia cuma ngeluarin cash sebesar 5,4 M. Lalu yang kedua adalah jurnal penerimaan dividen. Nah, karena dia itu menggunakan metode equity, jadi jurnal penerimaan dividennya itu dia bakal mengurangi akun investment in S-nya. Jadi jurnalnya itu income from PT Solo pada investment in PT Solo. Sebesar dividennya tadi yaitu 45% dikali 180 juta. Selanjutnya adalah jurnal pendapatan investasi. Nah, kalau pendapatan investasi dia itu bakal menambah eh, investment cost-nya, menambah nilai investmentnya. Jadi jurnalnya investmentnya di debit pada income sebesar 45% dikali net income-nya tadi 800 juta dikali dengan 9/12 karena interim acquisition. Lalu yang terakhir adalah jurnal amortisasi, selisih nilai, dan unrealized profit. Nah, yang pertama adalah jurnal amortisasi. Hmm, undervalued patent. Nah, tadi kan di sini kan undervalued patentnya ini dia kan minus kan. Berarti kalau minus dia itu mengurangi investasinya. Berarti investasinya itu bakalan dikredit. Kebalikan dari pendapatan investasi tadi. Tadi patennya 920 dibagi 10 dikali 9/12. Bisa juga kalian langsung ambil dari yang ada di sini pada saat penghitungan income from PT Solo. Lalu jurnal amortisasi overvalued bangunan. Nah, kalau overvalue tadi kan dia di sini sebagai penambah. Berarti dia tuh bakal nambah investasinya. Jadi jurnalnya investasinya itu bakalan di debit. Jadi investment in PT Solo pada income from PT Solo. Sebesar 63 juta dibagi 21 dikali 9/12. Nah, yang terakhir itu jurnal unrealized profit. Nah, dia itu em, karena di sini dia tuh mengurangi, jadi kayak yang overvalued bangunan tadi, kayak undervalued patent tadi, jadi dia investmentnya itu di kredit dan income-nya di debit sebesar 6 juta. Ya, segitu aja nomor 3. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh iya, dividennya tuh belum minus. Maaf ya, teman-teman. Udah. Jadi, investment in PT Solo tadi 5,5 M. Makasih buat koleksinya.
Oke, karena nggak ada pertanyaan, aku bakalan move ke soal selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dina. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas untuk soal empatnya, kertas kerja laporan konsolidasi. Jadi, kita baca dulu soalnya. PT Prakarsa itu mengakuisisi 80% saham dari PT Sentosa pada awal 2023. Nah, nilai akuisisinya ini seharga 3,84 miliar. Kemudian pada saat yang sama, nilai ekuitas PTS ini terdiri dari modal saham 1 miliar, kemudian agio saham biasa atau premium 2,7 M, dan saldo laba 900 juta. Kemudian dari akuisisi tersebut, PT Prakarsa bersedia berinvestasi lebih tinggi dibandingkan nilai buku ekuitas, di mana mengalokasikan untuk tanah itu under value 50%, peralatan over value 40%, dan sisanya diakui sebagai goodwill. Nah, masa manfaat dari peralatan ini adalah 5 tahun dengan metode garis lurus. Kemudian pada 2023 ini PTS memasok persediaan ke PTP. Berarti kan di sini anak itu menjual ke induk. Berarti ini kan ke atas, berarti ini termasuk transaksi upstream. Di mana margin keuntungannya itu 20% dari harga jual, dan harga jualnya di 2023 itu 280, dan 2024 340 juta. Kemudian di sini juga diketahui ending inventory-nya untuk 2023 itu 30 juta dan 2024 itu 40 juta. Kemudian di akhir 2024 juga ada tagihan senilai 80 juta. Di sini juga diketahui untuk net income-nya atau laba bersih dan juga dividen. Nah, langsung aja yang pertama itu kita disuruh menentukan excess value-nya, kemudian yang kedua itu untuk alokasi excess value-nya, yang ketiga kita disuruh mencari unrealized profit-nya di tahun 2023 dan 2024, kemudian nomor 4 disuruh mencari pendapatan investasi 2023-2024, nomor 5 saldo investasi akhir 2023-2024, terus disuruh bikin jurnal kertas kerja eliminasi sama bikin kertas kerjanya. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai excess value-nya. Seperti biasa, kita catat dulu investment cost-nya, di mana di sini udah diketahui 80% itu 3,84 M. Nah, untuk mencari excess value itu kan dari implied value-nya dikurangi sama book value dari net asset atau ekuitasnya. Jadi kita cari dulu implied value-nya, di mana dengan membagi dari investment cost ini dibagi dengan persenannya 80%, maka dapatlah 100%-nya itu 4,8 M. Kemudian untuk book value net asset-nya, kita tinggal jumlahkan ekuitas yang udah diketahui di soal, di mana untuk share capital-nya 1 M, share premium-nya 2,7 M, kemudian return earnings-nya 900 juta, dapat book value net asset-nya 4,6 M. Nah, kalau semisal di soal tuh dikasih tahu ada saham preference, nah itu nggak dimasukin ke net asset ya, karena share preference itu dia nggak punya eh, pengaruh yang signifikan buat pengambilan keputusan. Tapi dia ada istimewa lain, yaitu dia bakal dapat dividen duluan. Nah, dividen dari share preference ini bakal mengurangi net income. Jadi, excess value-nya itu sebesar 200 juta dari implied value dikurangi sama book value net asset-nya. Kemudian 200 juta ini kita alokasikan ke aset yang teridentifikasi under value atau over value. Nah, yang pertama kita alokasikan ke land. Diketahui kalau dia itu under value 50%. Nah, dia kan under value, berarti dia tuh dicatat terlalu rendah. Oleh karena itu kita harus nambah, makanya di sini positif. 100 juta ini didapat dari 200 juta dikali 50%, maka dapat 100 juta. Kemudian yang kedua, equipment, diketahui dia over value 40%. Kalau over, berarti kan kita nyatetnya terlalu tinggi, makanya kita harus mengurangi. Nah, berarti 40% dikali sama 200 juta dapat 80 juta. Kemudian 100 juta sama 80 juta kan jadinya tinggal 20 juta. Sementara diketahui kalau excess value-nya itu 200 juta. Berarti sisanya itu kita masukkan ke goodwill sebesar 180 juta.
Kemudian yang ketiga tadi kita disuruh menentukan keuntungan yang belum terrealisasi atau unrealized profit. Nah, tadi kan kita tahu kalau ini upstream ya, berarti kita nyari unrealized profit upstreamnya dari inventory yang belum terjual atau ending inventory. Nah, di soal ini kebetulan diketahui secara terang-terangan kalau ending inventory-nya itu di 2023 itu 30 juta, di 2024 40 juta. Tinggal kita masukin. Nah, kalau di soalnya itu diketahui dalam persenan, ya berarti tinggal kita kalikan. Misal diketahui ending inventory-nya tuh 20% dari harga jual, ya berarti tinggal 20% dikali sama harga jualnya. Terus kita kalikan sama margin profit-nya. Nah, kalau di sini berarti ending inventory-nya itu 30 juta dikali sama margin profit-nya 20%, berarti profit yang belum bisa diakui itu sebesar 6 juta di tahun 2023. Sementara di tahun 2024 itu berarti 40 juta dikali 20%, dapatlah 8 juta. Lalu yang keempat itu menghitung pendapatan investasi dari PTS tahun 2023 dan 2024. Nah, di sini cara kita eh, cari, bentar. Nah, cara kita cari pendapatan investasi di 2023. Yang pertama kita catat dulu net income-nya. Diketahui di soal nih, net income di 2023 itu 240 juta. Berarti kita tulis 240 juta, terus kita alokasiin buat induk sama buat yang non-controlling interest. Nah, buat induk itu kan diketahui dia tadi akuisisi 80%. Berarti tinggal 80% dikali 240 juta dapatlah 192 juta. Begitupun buat yang NCI tinggal dikali 20% dikali 240 juta dapat 48 juta. Terus kita kurangi dengan amortisasi expense-nya. Nah, kalau tanah kan dia nggak ada depresiasi, jadi cukup kita kurangi dengan amortisasi dari equipment. Nah, kenapa kok equipment di sini itu positif, padahal di sini kan negatif ya? Nah, karena di sini kan kita nyari amortisasi expense dari equipment. Jadi equipment dia kan overvalue. Kita nyatetnya terlalu tinggi. Oleh karena itu kita harus ngurangin. Nah, berarti bebannya juga berkurang kan? Kalau bebannya berkurang, berarti dia nambahin laba. Makanya di sini positif. Positif berapa? Kita dapat 16 juta dari ini 80 juta dibagi dengan manfaatnya 5 tahun, berarti 16 juta. Kemudian kita alokasiin buat induknya 80% berarti 12.800.000, buat NCI-nya 3.200.000. Nah, sekarang unrealized profit upstreamnya juga kita alokasikan. Jadi tadi kita tahu kalau laba yang belum boleh dialokasikan itu 6 juta. Berarti kalau dia belum boleh diakui, dia mengurangi net income. Makanya di sini negatif 6 juta. Kemudian kita alokasikan dengan untuk induk 80% dan NCI 20%. Nah, apa sih bedanya upstream sama downstream? Nah, bedanya tuh di sini. Kalau di upstream kan kita alokasi ini, unrealized profit-nya buat induk berapa, buat NCI berapa. Tapi kalau downstream, unrealized profit-nya itu dialokasiin semua ke induk. Karena kan kalau downstream kan dari induk ke anak. Nah, induk itu cukup dia peduliin profitnya itu buat dirinya sendiri. Sementara kalau anak, dia kan harus bagi-bagi ke induk berapa, harus ke NCI berapa. Makanya kalau downstream, unrealized profitnya itu 100% buat induk. Tapi kalau upstream, dialokasiin induk 80%, anak 20% gitu. Nah, berarti income from PTS-nya di 2023 itu tinggal kita jumlahin ini, berarti net income ditambah sama amortisasi expense-nya dikurangi sama unrealized profit-nya dapat 250 juta. Terus di sini 200 juta, di sini 50 juta. Nah, ini sama di tahun 2024 kita catat juga net income-nya 400 juta dapat dari soal ini 400 juta. Terus kita alokasikan 80% 20%.
Terus untuk amortisasinya sama, 16 juta, 12 juta 800, sama 3 juta 200. Nah, di sini ada yang namanya realized profit upstream. Jadi kan tadi yang di 2023 itu kan ada unrealized profit 6 juta. Nah, di 2024 kita itu mengakui unrealized profit yang dari 2023. Makanya di sini jadi positif, dia nambah net income. Sementara yang di 2024 tadi kan ada ini unrealized profit 8 juta. Makanya dia mengurangi. Kenapa? Gini karena pakai metode FIFO. Jadi yang di 2023 itu dijual duluan, makanya dia ada pengakuan laba dari 2023 gitu. Nah, untuk unrealized profit-nya ini juga dialokasikan 80% buat induk, 20% buat NCI. Terus untuk income dari PTS-nya di 2024 tinggal dijumlahin 400 ditambah 16 ditambah 6 dikurangi unrealized profit-nya 8, dapatlah 414 juta. Begitupun buat induk dan juga buat NCI-nya. Nah, selain investasi, biar gampang, kita juga sebaiknya alokasiin buat dividennya. Jadi di sini diketahui kalau dividennya itu ada 100 juta sama 180 juta. Nah, kita tulis dulu di sini 100 juta, 180 juta. Terus kita alokasiin buat induk 80%, buat anak 20%. Maka dapatlah untuk 2023-nya 80 juta, 2024-nya 144, terus di sini 2023-nya 20 juta, dan 2024-nya 36 juta buat NCI-nya. Terus yang kelima adalah kita membuat jurnal kertas kerja. Di sini yang diminta itu cuma jurnal eliminasinya. Kita cari dulu ini deh, investasi akhir di 2023 dan 2024. Nah, caranya adalah dengan investasi beginning ditambah sama income, dikurangi sama dividen, dapatlah investasi ending. Nah, investasi beginning ini dari mana? Dari investment cost atau nilai akuisisi awal nih, 3,84 M. Terus kita dapat income from PTS-nya ini udah kita hitung nih tadi di tabel. Nah, ini 200 juta di tahun 2023. Terus dividennya ini 80 juta. Jadi tinggal kita jumlahin, berarti investasi endingnya adalah 3,96 miliar. Nah, terus di 2020, berarti investasi ending ini, yang di 2023 ini, jadi investasi beginning di 2024. Jadi investasi beginningnya 3,96. Terus kita tambahkan income from PT Sentosanya di 2024, itu dapat sebesar 331.200.000. Terus buat dividennya kita kurangkan, kita dapat 144 juta. Jadi investasi endingnya adalah 4.147.200.000. Nah, itu cara buat cari investasi akhir. Terus yang keenam, kita bikin jurnal eliminasinya. Yang pertama, itu kita bikin jurnal buat eliminasi sales dan COGS. Nah, kenapa ada eliminasi ini? Karena kan antara induk sama anak itu nggak boleh ada transaksi jual beli. Jadi ini kita bikinnya jurnal yang 2024 karena kertas kerja yang diminta itu 2024. Nah, jadi di sini kita eliminasi salesnya kan harusnya kredit. Karena kita eliminasi jadinya jadi debit, dan COGS-nya dikredit sebesar 340 juta. Karena kan tadi diketahui kalau 2024 eh, harga jualnya itu 340 juta. Terus yang kedua kita bikin jurnal pengakuan dari realized profit yang 6 juta tadi. Nah, ini realized profit ini kita bikin jurnal. Berarti di sini kita eh, investment in PTS-nya itu di debit sebesar 4.800.000 yaitu induknya. Terus NCI-nya yang 20% tadi sebesar 1.200.000 dan COGS-nya dikredit sebesar 6 juta. Kemudian yang ketiga itu jurnal eliminasi unrealized profit yang di 2024 ini. Nah, unrealized profit yang 2024 ini juga kita jurnal.
dengan menjurnal COGS terhadap inventory. Karena kan kita belum bisa ngakuin laba itu. Kita belum bisa ngakuin kalau inventory itu kejual, berarti inventory-nya itu nambah kan. Makanya inventory-nya itu gimana sih? Jadi kalau jurnal eliminasi unrealized profit itu kan kita belum bisa ngakuin laba. Berarti COGS-nya itu di debit, inventory-nya di kredit sebesar 8 juta. Nah, terus yang keempat, kita bikin jurnal eliminasi dari income dan dividen sebagai induk. Di sini kita dapat income ini dari tabel yang udah kita cari tadi di 2024 berarti. Nih, 31.200.000. Terus dividennya juga dapat dari tabel yang udah kita hitung, induk 80% itu 144 juta. Berarti investmentnya itu adalah selisih dari income dan dividen sebesar 187.200.000. Kemudian jurnal yang kelima adalah memunculkan bagian NCI. Nah, di sini kita dapat, berarti di sini kita mendebit NCI expense-nya, terus mengkredit dividen S dan juga NCI 31 Desember 2024-nya atau equity ending-nya. Nah, NCI expense-nya ini sebesar 82.800. Ini didapat dari yang udah kita hitung tadi. Nah, ini 82.800. Kemudian untuk dividen S-nya juga yang udah kita hitung 20% di 2024. Ini 36 juta. Kemudian berarti NCI equity ending-nya adalah dari NCI expense ini dikurangi sama dividen, dapatlah NCI equity ending sebesar 46.800.000. Kemudian jurnal yang keenam yaitu jurnal eliminasi beginning investment dan beginning equity. Nah, di sini kita tinggal masukin ekuitas yang udah diketahui di soal tadi sebesar 1M dan 2,7M. Nah, tapi RE-nya itu bukan RE yang ini, bukannya 900 juta. Karena ini kan di 2023 yang diketahui di sini. RE yang kita tulis di sini adalah RE yang 2024. Kita tahu ini dari mana? Kita tahu dari kertas kerja. Di sini diketahui kalau RE di Januari 2024 adalah 1,04 M. Jadi kita tulis di sini RE-nya sebesar 1,04 M. Nah, terus kita catat investment in S. Nah, investment in S di awal tahun 2024 itu tuh bukan cuma 3,96 M. Bukan cuma ini. Tapi kita juga nambahin dari realized profit-nya yang sebesar 4,8 M. Makanya di sini investment in S-nya adalah 3.94.800.000. Nah, ini kan tadi untuk investment in S-nya investment in S-nya 1.000. Nah, ini tadi kan investment in S ini punya induk sebesar 80%. 80%. Terus ini 80% lah pokoknya. Terus yang di NCI equity ini 80%, berarti NCI-nya itu kan 20%. Nah, buat nyari NCI-nya berarti dari 3,964 ini kita kalikan 20%, terus kita bagi sama yang investment in S-nya 80%. Maka dapatlah NCI equity beginning-nya itu sebesar 991.200.000. Kemudian yang nomor 7 adalah kita cari, oh ya bentar, untuk unamortized excess-nya berarti tinggal kita jumlahin ini, terus kita kurangin sama eh, total ekuitas ini, maka dapatlah unamortized excess-nya sebesar 216 juta. Nah, terus yang ketujuh adalah jurnal alokasi excess value, di mana kita tinggal jurnal yang udah kita alokasikan tadi. Nah, ini land sebesar 100 juta,
goodwill sebesar 180 juta, goodwill sebesar 80 juta, land sebesar 100 juta, tapi equipment-nya itu bukan 80 juta. Kenapa? Karena di 2023 tadi kan udah kita depresiasi sebesar 16 juta. Berarti di 2024 itu sisa 60 juta dari 80 juta dikurangin sama 16 juta. Berarti sisa 64 juta. Nah, kemudian unamortized excess-nya adalah 216 juta. Terus, yang nomor 8 adalah jurnal amortisasi equipment. Kita menjurnal amortisasi equipment yang mana ini kan tadi over value ya. Over value dan expense-nya itu berkurang, jadi equipment terhadap operating expense sebesar 16 juta. Terus yang ke-9 tadi kan diketahui di soal kalau ada eh, mana tadi ini pada akhir 2024 masih terdapat tagihan dari PTS ke PTP itu senilai 80 juta. Berarti kita eliminasi utang piutang antar induk dan anak ini. Jurnalnya adalah accounts payable terhadap accounts receivable sebesar 80 juta. Nah, itu tadi jurnal eliminasinya. Terus yang terakhir adalah kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja. Nah, ya singkat aja. Jadi untuk kertas kerja di sini yang paling yang harus kita ingat-ingat adalah untuk adjustment elimination-nya. Elimination-nya ini kita tinggal masukin dari jurnal-jurnal yang udah kita bikin tadi. Nah, misal nih, di sini ada sales di debit 340 juta. Nah, tinggal kita masukin sales di debit 340 juta. Terus, misalnya nih ada income from S 331 juta 200. Ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari ini. Income from S 331 juta 200. Kita masukin. Nah, ini ke bawahnya sama kayak gitu. Tinggal kita masukin dari jurnal-jurnal yang udah kita bikin. Masukin semuanya. Udah. Nah, terus sekarang kita isi yang kosong-kosong nih, yang nih. Di soal kan ada yang kosong kan, yang di stabilo kuning. Nah, yang pertama income from S. Kita dapat dari mana? Kita dapat, ini kan di 2024. Berarti income from S di 2024 itu yang tabel tadi, yang kita hitung tadi, ini 331 200 ribu. Terus habis itu kita dicari buat net income-nya. Net income-nya berapa? Kosong. Nah, di mana kita dapat net income ini? Kita dapat dari jumlahin semua ini. Jadi sales, kan net income itu didapat dari sales ditambah income, terus kita kurangin CSGS-nya, kita kurangin expense, terus dapatlah net income sebesar 1,55 M. Nah, ini juga berlaku di konsolidasi. Jadi buat nyari yang dihitung yang konsolidasi ini, kalau kita nyari net income, itu kita jangan ngesam yang ini, yang apa ya namanya ya, horizontal ya. Tapi kita ngesam yang vertikal. Jadi dari sini ke sini. Terus dapatlah 1.632.800 ribu. Nah, terus ini ada NCI expense, ini adjustment kita dapat dari jurnal tadi, terus dapatlah konsolidasi net income-nya adalah 1.550 juta. Nah, terus yang selanjutnya itu RE. RE ini udah diketahui di soal, terus ini dari jurnal. Nah, ini kita dapat RE Desember 31 ini dari mana? Dari RE beginning dikurangin sama dividen, terus kita tambah sama net income. Maka dapatlah RE di Desember 31, 2024. Nah, ini juga dikonsolidasi, cara ngitungnya sama, RE awal dikurangi dividen, ditambah net income, dapatlah RE akhir 2 miliar 550 juta. Nah, terus di balance sheet, ini sama kita dapat dari soal, ini dapat dari
jurnal-jurnal, terus ini tinggal kayak, kalau ini ya berarti ini dijumlah. Terus kalau misalnya 270 juta ini berarti 230 ditambah 120 dikurangin 80. Jadi tinggal kita sesuaikan aja kalau di sini tuh mereka saldo normalnya apa. Kalau di sini saldo normalnya debit, berarti kalau ada adjustment di kredit, berarti tinggal dikurang. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, terus di sini buat ada nih investment in PTS-nya kosong. Nah, ini kan investment in PTS di 2024, investment akhir. Berarti tinggal kita cari investment akhir yang udah kita hitung, yaitu, lewat. Ini, investment akhir 2024, endingnya itu 4 miliar sekian. Makanya kita masukkan ke sini 4 miliar. Nah, untuk total asetnya, tinggal kita total dari cash ini sampai ke investment in PTS ini. Dapatlah 16 miliar 500 ribu. Begitupun yang PTS, ini PTS, PTS juga gitu, di sum, yang konsolidasi pun sama. Ingat ya, jadi kita ngejumlahnya itu dari atas ke bawah, jangan dari samping. Terus sekarang liability dan equity. Nah, di sini juga udah diketahui di soal. Di sini dari jurnal. Nah, kalau accounts payable ini kan dia saldo normalnya di kredit. Berarti ketika ada adjustment di debit, berarti dikurang. Kalau di kredit baru ditambah. Kebalikan sama aset. Nah, terus RE. RE ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari RE akhir yang udah kita hitung tadi. Ini 2.550 juta. Di sini tinggal kita kopas 2.550 juta. Terus tinggal untuk konsolidasinya kita total 25 dari atas. Kita oh ya. Jadi untuk RE akhirnya itu 2.550 juta. Terus untuk NCI dia kan nggak ada awalnya, jadi cuman kita adjust, dapatlah 990